Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Retna sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan praktik uji multikolinearitas menggunakan EVIUS. Sebelum membahas materi dan praktik, perkenalkan saya Pratiwi Lestari dengan NIM 2133334 dan rekan tim saya Mita Sari, Merlin, Erni, Tiara Ardila, dan Marisa Safitri. Kata EVIUS itu sendiri sesungguhnya merupakan kepanjangan dari kata Econometrics Views. EVIUS adalah software pengolahan data yang digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari bisnis, riset internal, serta penelitian. Software atau perangkat lunak pengolahan data tersebut dikembangkan oleh sebuah perusahaan yaitu Quantitative Micro Software, tepatnya pada tahun 1994. EVIUS menawarkan akses statistik yang kuat kepada peneliti akademis, perusahaan, instansi pemerintah, dan siswa, seperti ramalan atau forecasting, hubungan atau correlation, pengaruh, dan sebagainya dengan antarmuka, user interface yang lebih friendly dan mudah digunakan. Apa itu uji multikolinearitas? Istilah multikolinearitas atau kolinearitas ganda pertama kali ditemukan oleh Ragnar Price dalam bukunya yang berjudul Statistical Comparison Analysis by Means Complex Regression System pada tahun 1934. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terbentuk adanya kolerasi tinggi atau sempurna antara variabel bebas independen. Jika ditemukan ada hubungan korelasi yang tinggi antara variabel bebas, maka dapat dinyatakan adanya gejala multikolinear pada penelitian. Selanjutnya, konsep dasar uji multikolinearitas. Yang pertama, uji multikolinearitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda. Yang kedua, uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Yang ketiga, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variabel independen. Yang keempat, salah satu metode yang umum digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas yaitu menggunakan metode VIF. Baiklah, selanjutnya kriteria pengujian uji multikolinearitas. Yang pertama, jika nilai VIF kurang dari atau lebih kecil dari 10.00, artinya data tidak terjadi gejala multikolinearitas atau asumsi uji multikolinearitas sudah terpenuhi. Dan yang kedua, jika nilai VIF lebih dari atau lebih besar dari 10.00, artinya data terjadi gejala multikolinearitas atau asumsi uji multikolinearitas tidak terpenuhi. Selanjutnya, mengatasi masalah uji multikolinearitas. Adapun beberapa alternatif cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi. Yang kedua, menambahkan data yang baru. Penambahan sampel baru dapat digunakan untuk mengatasi multikolinearitas. Yang ketiga, mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, akar kuadrat, atau first difference delta. Dan yang keempat, menghubungkan data cross-section dan time series. Setelah kita mengetahui materi uji multikolinearitas, selanjutnya kita akan melakukan praktik ke program EVIUS. Nah, ini adalah contoh data yang akan digunakan untuk melakukan uji multikolinearitas. Pada data ini memiliki dua variabel independen dan satu variabel dependen, di mana data ini merupakan data time series, yakni data tahunan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Jadi data ini yang akan digunakan untuk input ke program EVIUS. Adapun langkah pertama untuk melakukan uji multikolinearitas, arahkan kursor ke file pada program EVIUS, kemudian klik New, kemudian klik Work File, nanti muncul Work File Create. Nah, di struktur tipe, kita pilih Detect Regular Frequency. Kemudian, pada Specification,
Di frekuensi kita pilih annual. Kenapa kita pilih annual? Karena data yang kita gunakan adalah data time series, yakni data tahunan. Kemudian start date-nya 2012, end date-nya kita ketik 2021, kemudian klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita arahkan kursor ke quick, kemudian klik empty group. Nah, nanti muncul seperti ini. Kemudian data yang di Excel kita kopikan dan kita paste ke dalam program Fuse. Nah, setelah seperti ini, data akan otomatis tersimpan di program Fuse, kemudian kita klik close dan klik yes. Langkah berikutnya, kita akan melakukan estimasi model. Caranya, pilih variabel Y, kemudian tekan CTRL di keyboard, lalu pilih variabel X1 dan variabel X2. Kemudian, klik kanan, pilih open, klik as equation. Nah, yang C-nya kita hapus dan kita taruh di antara variabel dependent atau Y dan variabel independent atau X1, X2. Kemudian klik OK. Nah, yang muncul ini merupakan hasil output regresi. Untuk memunculkan output uji multikolineritas, kita bisa pilih view, lalu pilih koefisien diagnostik, kemudian variance inflation factor. Nah, ini merupakan hasil output uji multikolineritas. Selanjutnya, kita akan menganalisis hasil output uji multikolineritas. Adapun hasil analisis output uji multikolineritas, di mana berdasarkan output data di atas, nilai VIF variabel independen yang masuk ke dalam mode sebesar 1,053, lebih kecil daripada 10, maka bisa disimpulkan bahwa data tidak terjadi multikolineritas atau asumsi uji multikolineritas sudah terpenuhi. Baik, cukup sekian penjelasan dan cara praktik bagaimana cara melakukan uji multikolineritas menggunakan program Fuse.